Baik, selamat pagi dan selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menonton video ini. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke proses termodinamika. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Pertama, termodinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika teoritik yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan energi panas menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Ini diturunkan dari bahasa Yunani. Nah, termodinamika sendiri memiliki arti dari bahasa Yunani, yaitu terme yang berarti panas dan dinamis yang berarti gaya. Cabang ilmu ini berdasarkan pada dua prinsip yang aslinya diturunkan dari eksperimen. Namun, kini dianggap sebagai aksiom. Prinsip yang pertama adalah hukum kekekalan kesetaraan yang mengambil bentuk hukum kesetaraan panas dan kerja. Prinsip yang kedua menyatakan bahwa panas itu sendiri tidak dapat mengalir dari benda yang lebih dingin ke benda panas. Ini adalah pengetahuan umum yang harus dimiliki setiap orang. Dan tujuan kita mempelajari ini adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengoptimalkan cara energi mengalir dan berubah bentuk dalam berbagai sistem fisik, baik alami maupun buatan manusia itu sendiri. Next. Nah, kita masuk ke bagian hukum termodinamika ke-0. Hukum ke-0. Nah, di sini kita memiliki perumpamaan. Di samping teks terdapat sebuah perumpamaan untuk ketiga benda dengan temperatur yang berbeda. Nah, jika benda A berada dalam kesetimbangan termal dengan benda B dan benda B berada dalam kesetimbangan termal dengan benda C, maka benda A berada dalam kesetimbangan termal dengan benda C. Tuh. Next. Nah, kita lanjut ke hukum. Next, lanjut ke hukum termodinamika ke-1. Nah, hukum ini merupakan hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Pertambahan energi dalam gas hanya terjadi karena adanya kerja yang dilakukan lingkungan pada gas dan adanya aliran masuk ke dalam gas. Persamaan di bawah dapat kita lihat delta U sama dengan W ditambah Q, di mana delta U sendiri adalah energi dan W adalah kerja dan Q adalah kalor. Next. Ada dua versi bunyi hukum kedua termodinamika yang ekuivalen satu sama lain. Jika ungkapan pertama benar, maka ungkapan kedua juga benar, dan sebaliknya. Konsekuensi pertanyaan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Pernyataan Kelvin Planck dapat kita ilustrasikan sebagai gambar di sebelah kanan. Next. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan ini memiliki konsekuensi bahwa tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien untuk kerja 100%. Pernyataan Clausius dapat diilustrasikan sebagai berikut. Next, kita masuk ke bagian proses termodinamika yang pertama, yaitu proses isobarik. Proses ini berlangsung pada tekanan tetap. Jika dia digambarkan pada diagram tekanan dan volume, proses isobarik ini berlangsung pada wadah yang dilengkapi sebuah piston di bagian dalamnya. Piston tersebut dapat bergerak karena mendapatkan tekanan udara dari luar atau yang biasa kita sebut atmosfer atau tekanan atmosfer. Sehingga naiknya konstan, dengan demikian tekanan dalam gas juga konstan. Next. Nah, selanjutnya adalah proses isohorik. Proses isohorik adalah proses yang berlangsung pada volume yang tetap. Jika digambarkan pada diagram tekanan dan volume, kurva proses ini adalah kurva tegak. Contoh proses ini adalah proses yang bergantung pada gas dalam wadah tertutup yang volumenya tidak berubah selama proses berlangsung. Next, kita masuk ke bagian proses termodinamika yang ketiga, yaitu proses isotermal. Nah, proses isotermal berlangsung pada suhu tetap dengan menggunakan persamaan gas ideal, yaitu
P sama dengan nRT dibagi V. P berbanding terbalik dengan volume jika digambarkan pada diagram tekanan dan volume. Proses isotermal dapat kita lihat pada grafik di sebelah kanan teks. Nah, proses yang berlangsung dengan wadah logam di mana wadah tersebut dicelupkan dalam air yang volumenya sangat besar. Karena volume air yang sangat besar juga, maka selama proses berlangsung, suhu air dapat dianggap konstan, sehingga suhu gas dalam wadah juga dianggap konstan. Juga proses ini dapat dihasilkan dengan memasang pemanas otomatis yang bisa mengontrol suhu sehingga tetap konstan. Next, kita masuk ke proses termodinamika yang terakhir, yaitu proses adiabatik. Nah, pada proses adiabatik ini adalah suatu proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk ke dalam suatu sistem ataupun tidak ada kalor yang keluar dari suatu sistem. Maka dari itu, Q sama dengan 0. Jika suatu N mol gas yang melakukan usaha dalam keadaan adiabatik memuai secara statis dari volume awal ke volume akhir, susunannya mirip dengan pemuaian pada proses isotermal. Akan tetapi, usaha yang berbeda dilakukan dalam proses ini, sebab wadah silinder berbeda dilakukan dalam proses ini, sebab wadah silinder sekarang dikelilingi oleh bahan yang menahan aliran kalor, yaitu bahan isolasi, sehingga tidak terjadi pertukaran kalor antara gas dan dari sekelilingnya atau tidak ada kalor yang dilepaskan ataupun yang diterima dari gas tersebut. Maka dari itu, Q sama dengan 0. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang proses-proses termodinamika dan penjelasan singkat mengenai hukum-hukum termodinamika dari hukum 0 hingga ke hukum ketiga termodinamika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam pemahaman. Saya ucapkan terima kasih bagi siapapun yang menonton video ini. Sekian, terima kasih.